Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi setiap kita. Shalom. Ayo lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Saudara siang hari ini. Dan siang hari ini di ibadah profesional dan para pengerja di tempat ini mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi setiap kita yang hadir. Kita percaya bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia senantiasa akan memberikan damai sejahteranya, sukacita dalam hidup kita, bahkan berkatnya dilimpahkan dalam diri saya dan saudara di tempat ini. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama kita boleh datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan siang hari ini karena Tuhan, setiap kami yang hadir pada siang hari ini, kami telah mengecap kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Roh-Mu yang memampukan kami, menuntun setiap kami sampai pada siang hari ini Tuhan. Kerinduan kami siang hari ini, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu bukan ibadah rutinitas biasa yang kami hadiri, tapi kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kami percaya siang hari ini adalah siang di mana Tuhan Yesus hadir. Saat Tuhan Yesus hadir, maka pemulihan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat dicurahkan bagi setiap kami. Ada terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Melalui kebenaran firman yang akan disampaikan, hidup kami diubahkan Tuhan. Bahkan hidup kami lebih lagi memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan siang hari ini. Dia Yesus yang hadir tengah-tengah setiap karyanya sungguh ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kembali katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, nama-Mu Tuhan sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, besar, karya-Mu ajaib, sungguh ajaib, artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama naikkan syukur-Mu, katakan selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga. Mari sama-sama lebih sungguh lagi naikkan syukur katakanku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu terima kasih, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga. Kami coba teman Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, naikkan syukurmu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga. Dengan kau bersemu lagi katakan ku mau selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga. Jemaat angkat kedua tangan kita kembali. Wow, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami Tuhan. Ini syukur kami di hadapan Tuhan pagi siang hari ini. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Ku mau selalu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membantu berharga di mataku. Ini syukur kami, kami bersyukur kepadamu, buat anugerah-Mu yang penuh. Mari angkat suara, angkat hatimu, sembah Yesus siang hari. Terpujilah Engkau Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan, segala yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya semua itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu.
Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Naikkan syukur kita lebih lagi di hadapan Tuhan buat anugerah-Nya yang besar. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup. Anugerah melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di setiap waktu katakan kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Lebih bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu dengan iman kita katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu. Sekali lagi kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Ini yang menjadi pernyataan iman kami bahwa kami percaya bahwa kebenaran-Mu, perkenanan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Karena setiap kami adalah biji mata Tuhan yang diproteksi sempurna dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan nyatakan lebih lagi kemuliaan-Mu. Terus kami mau tinggikan muliakan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak terima pujian dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, yang siap bersorak-sorai lebih lagi bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Salam kiri kanan depan belakang katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama Hermon angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Baku Rabani kepala haru yang kecandutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, mengalir ke hidup saya dan saudara siang hari. Diperintahkan Tuhan saling memberkati satu dengan yang lain. Yes, haleluya. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya
bersukacita menari di hadapan Tuhan siang hari ini. Oh, pujianmu yang terbaik hanya bagimu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, betapa indah dan betapa eloknya. Lihat kiri kananmu. Sama-sama angkat tangan. Bagi kepala, rangkai dengan iman ke sini. Agar berkat-berkat Sebentar, Bapak Saudara. Saat kita menyanyikan pujian ini, kita percaya bahwa ini perkataan kita, ini iman kita, amin. Jadi kalau menyanyi dengan iman itu nggak biasa-biasa, saudara. Nggak boleh biasa-biasa. Kalau kita katakan ini firman Tuhan, Mazmur 133 ini katakan bahwa, oh betapa indahnya bahwa bila saudara dan saya hidup rukun bersama, karena berkatnya tercurah bagi setiap kita. Ayo sama-sama bersukacita lebih lagi di hadapan Tuhan, menari bagi Yesus, amin. Oh betapa indahnya, lihat kiri kananmu katakan, yes, hidup dalam. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, saudara seiman hidup dalam kasih. Ayo sama-sama angkat tangan kita katakan, yang terjangkut jumlahnya seperti ombak yang baik mengalir. Kesinilah, haleluya, dan berkati surga. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan Tuhan Yesus berbicara melalui kebenaran firman. Sama-sama tundukkan hati kita berdoa untuk kebenaran firman. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kami telah memuji, menari bagi-Mu Yesus. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau berbicara bagi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar, ditegur oleh kebenaran firman. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, agar benih yang ditaburkan, benih firman yang ditaburkan, boleh terjatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, untuk berakar dengan kuat, bertumbuh, menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Weni Calvin yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya setiap firman yang dikatakan, ditaburkan siang hari, ada tanda, ada kuasa dari kerajaan sorga, memberkati setiap kami yang hadir, mengubahkan hidup kami, bahkan mendewasakan iman percaya kami lebih lagi. Maka berbicaralah bagi setiap kami, Roh Kudus, ambil alih jalannya kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman. Bicaralah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkaulah sang pembuat mujizat bagi hidup kami. Berbicara bagi kami siang hari. Buka hati kita, katakan. Di dalam kelemahan
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan, karena Engkau sang membuat mujizat dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri, katakan yang teduhkan yang terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan dengan kasih Kristus kami mengetahui kita pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sekali lagi katakan, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Oh, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Rancangan Tuhan sempurna adanya. Kami selalu melihat keajaiban. Kami selalu melihat mujizat Tuhan terjadi. Betapa dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kami. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Karena perbuatan Tuhan ajaib, adil dan benar segala jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini kami ada di bait kudus-Mu Tuhan. Kami sama-sama Tuhan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Mari Bapa, ini setiap hati kami, selidiki hati kami. Bicaralah buat kami. Sebab kami butuh tuntunan, kami butuh firman-Mu. Urapi kami supaya kami dapat memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Dan biarlah hadirat Tuhan menguasai tempat ini, menguasai hidup kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu akan menghasilkan buah berlipat kali ganda, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau sambut kebenaran Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya, saudara bersuka cita, amin. Ya haleluya, saya percaya oleh karena perkenanan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Ya, kembali saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
yang terus mempercayakan dan masih memberikan nafas buat saya. Dan hari ini pun lewat kepercayaan Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan di sini, kembali saya dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ya, terus saya selalu bilang bahwa kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau belajar. Haleluya. Saya tidak datang untuk menggurui saudara. Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. Tapi kita mau sama-sama mau belajar. Ya, merendahkan hati untuk dituntun oleh kebenaran. Sebab yang kita tahu, kita butuh firman. Haleluya. Di hari-hari yang gelap ini memang kita butuh firman. Ya, orang bilang prediksi tahun 2025 gelap katanya. Ekonomi masih goncang, tapi saya mau katakan akan ada perbedaan buat kita semua. Nggak usah takut dengan isu apapun, tapi terang Tuhan akan dimunculkan atas gerejanya. Yang setuju katakan amin. Ya, kondisi apapun tidak akan pernah membatasi Tuhan. Tadi kan kita nyanyi, ya, kita nyanyi Tuhan pembuat mujizat sejati. Ya, yang membelah laut, ya, yang membuka jalan buat kita hanya Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi enggak usah takut. Kehidupan kita kalau mungkin lagi di padang gurun, enggak usah takut. Disitulah potensi di mana saudara akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Saudara kan lihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu. Disitulah mujizat Tuhan banyak terjadi. Ya, laut terbelah, apalagi saudara kan. Ya, sungai Yordan dibelah. Bahkan tembok yang tebalnya 6 masa itu hancur cuman gara-gara apa? Pujian penyembahan, dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa buat mereka. Amin. Artinya kalau saudara sedang ada di posisi yang namanya padang gurun, lagi kering, lagi berat-beratnya, lagi ngerasakan yang begitu tantangan yang mungkin begitu berat dalam hidup, saya mau katakan disitulah potensi keajaiban Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Asalkan engkau tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa buka dulu di kebenaran di perjanjian baru. Saya mau ambil salah satu ayat yang Yesus khotbahkan waktu dia ada di bukit. Ya, Matius pasal yang ke-5. Matius 5 ayat yang ke-3. Ya, saudara, ini ucapan bahagia sebenarnya, saudara. Ya. Tapi saya cuma mau ambil satu ayat. Kalau saya mau khotbahkan semuanya nanti tidak selesai. Waktu kita nggak cukup, saudara, ya. Satu kata yang luar biasa di ayat yang ke-3, Matius 5. Saudara harus tahu bahwa Matius 5 sampai Matius 7, sekali saya mau bilang begini. Matius 5 sampai 7 itu adalah fondasi gereja. Kalau saudara baca tentang Matius 5, 7 itu khotbah Yesus itu powerful banget. Kalau saudara mau belajar di situ, itu fondasi gereja yang sesungguhnya ada di situ. Ya, saudara akan jadi gereja yang kuat. Hidupi ini, saudara, ya. Matius 5 sampai 7 pelajari baik-baik, luar biasa ada yang Yesus sampaikan di sana. Ya, saya hari kali ini saya mau ambil di ayat yang ke-3, sudah dapat semua? Yang enggak bawa boleh lihat ke depan. Ayat yang ke-3 mari kita baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Saudara bahagia hari ini? Haleluya. Saudara bahagia semuanya? Ada yang ragu-ragu mau bilang bahagia, saudara, ya. Ya, bahagia itu kan relatif. Betul enggak? Orang bisa bahagia dengan dia melakukan passionnya dia, kesukaannya dia, ya. Orang itu bisa berbahagia karena mindsetnya dia. Betul enggak? Orang juga bisa berbahagia dengan dia apa? Berolahraga. Dia melakukan hal-hal yang menjadi kesukaan dia. Kesenangannya dia memuncul. Bahagia itu akibat. Setuju katakan amin? Ya. Dan saya tahu bahwa sukacita orang-orang percaya ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Benar? Karena Yesus ada di dalam kita, maka kita bersukacita. Betul? Ya, jangan sampai kebahagiaan kita ditentukan dari hal-hal yang dari luar. Ya. Pastikan bahwa Yesus ada dalammu, engkau tetap berbahagia. Jangan karena nggak ada duit nggak bahagia. Apalagi saudara, karena lagi pekerjaan lagi kurang baik lah saya mau bilang. Ya, usaha lagi kurang bagus, saudara nggak bahagia. Artinya berarti kebahagiaan saudara itu datangnya dari luar, bukan dari dalam, yaitu Yesus. Seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita harus selalu berbahagia. Yang setuju katakan amin. Karena kebahagiaan kita ditentukan oleh
Tuhan dan oleh perkataan Tuhan. Karena hal kerajaan surga bukan cuma bicara tentang soal makan dan minum, apa yang menjadi penghidupan kita. Tapi hal kerajaan surga bicara tentang kuasa. Haleluya. Ya, kebenaran firman Tuhan itu adalah kuasa. Dan hidupmu powerful. Setuju, katakan amin. Ketika engkau di masa-masa padang gurun sekalipun, ketika engkau ada di masa-masa sulit sekalipun, kuasa Tuhan ada atas hidupmu. Engkau bisa merubah atmosfer dalam hidupmu. Mungkin hatimu lagi gak enak, hatimu mungkin lagi gundah gulana. Engkau perkatakan, aku bersuka cita karena Tuhan. Haleluya, amin. Aku bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidupmu. Dia memberikanku kegirangan. Haleluya. Amin. Ada banyak orang bisa bersuka cita. Mungkin dia lagi sakit. Lagi divonis dokter. Mungkin dia lagi cancer. Apalah penyakit yang divonis. Tapi dia masih tetap bisa bersuka cita. Siapa yang buat itu? Tuhan. Kalau daging pasti berontak. Kok kenyataannya harus begini Tuhan? Kenapa harus terjadi? Saya nggak punya apa-apa. Udah susah lagi Tuhan, sakit lagi. Hello? Haleluya. Tapi gereja harus memiliki pandangan yang luar. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang di luar untuk membahagiakan dirimu. Kalau enggak, engkau akan berusaha memaksa sistem dunia untuk masuk dalam dirimu untuk bisa membahagiakanmu. No. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Karena itu sistem Tuhan harus menjadi hal kebahagiaan dalam diri kita. Kalau Tuhan bukan jadi hal yang paling berbahagia dalam diri kita, itu bahaya. Kalau datang beribadah dan saudara udah gak bahagia datang di ibadah, cuman gara-gara ibadah lagi. Pelayanan lagi. Kalau hal itu sudah tidak menjadi bahagia dalam hidupmu, hubunganmu dipertanyakan di hadapan Tuhan. Hello? Hello? Ada orang di sini? Haleluya. Amin. Bahaya loh saudara, kalau kebahagiaanmu kalau cari duit, di situ ada keuntungan, bahagianya luar biasa. Giliran cari Tuhan, ibadah, puji Tuhan, nyanyi lagi, bawa persembahan lagi. Hello, jangan sampai ukuran kebahagiaanmu ada di luar. Saudara, saya mau katakan, kalau ukuran kebahagiaan sudah ada di luar, saya mau katakan di akhir zaman, semua itu akan serba sulit dan susah. Maka kalau engkau mau cari kebahagiaan harus melalui jalurnya dia. Maka engkau akan kompromi dengan dia. Bahkan Antikristus bilang apa? Semua kebahagiaan akan dia pegang. You mau bahagia? Ikut aku. Benar? Kalau saudara membiasakan untuk hidup dalam sistem Tuhan, sesulit apapun hidup engkau akan tetap kuat. Sebagaimana firman Tuhan bilang apa? Satu iot pun tidak akan gagal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu perjanjian Tuhan gagal. Artinya gini, saudara tidak akan mudah digoncangkan. Karena hidup dalam firman. Bukan sistem dunia itu. Haleluya. Ini salah satu sistem. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan. Ya, jadi sudah pasti ya. Bahagianya saudara Yesus kan? Mulai pelan. Saudara pastikan bahwa kebahagiaanmu adalah Yesus. Amin. Amin. Ya. Untuk mencapainya saudara, saya mau katakan orang dunia berupaya mencari kesenangan mereka. Tapi saya mau katakan kebahagiaan gereja Tuhan datangnya dari Tuhan. Di saat engkau nyembah Tuhan, mungkin lagi nangis, ada air mata dalam pergumulan. Tapi damai sejahtera itu tak terbayarkan. Pernah ngalamin gak? Pernah ngalamin gak? Lagi berat-beratnya, lagi susah-susahnya. Engkau nangis di kaki Tuhan. Tapi kayaknya beban itu hilang dan damai itu diberikan begitu luar biasa. Ya, bicara tentang miskin di hadapan Tuhan, ini bicara tentang hati, saudara. Haleluya, amin. Saudara, ada dua kata dalam perjanjian baru yang keluar, saudara, yaitu kata penes dan kata ptokos. Kata penes itu, saudara, ya, menuju kepada keadaan miskin dalam pengertian tidak kaya. Tidak mempunyai banyak harta atau hidup sederhana. Orang miskin ini adalah orang yang biasa bekerja dan menghasilkan pendapatan. Namun pemasukan dan pengeluaran ini hanya seimbang. Sehingga ia tidak memiliki sisa. Tercukupilah. Ya, kata penes ini. Tapi kalau saudara lihat dalam terjemahan di Matius 5 ayat 3. Itu bukan kata penes tapi kata ptokos. Kata ptokos itu lebih artinya begini. Enggak punya apa-apa sama sekali. Dia enggak bisa hidup tanpa orang lain.
Dia harus hidup dengan bantuan orang lain. Artinya dia memang nothing, gak punya apa-apa. Ini bahasa yang dipakai di Matius 5 ayatnya. Artinya begini, hidup kita harus totally bergantung sama Tuhan. Ya, kenapa Tuhan berbahagialah? Saya mau ganti begini. Berbahagialah orang yang bergantung sama Tuhan. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang andalannya, yang kekuatannya adalah Tuhan. Kebergantungannya hanya kepada Tuhan. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Kata tokos itu artinya memang tidak punya apa-apa. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, kalau saudara sampai kepada level ini keren saudara. Artinya begini, hidup saudara adalah milik Tuhan. Adapun hidupku ini melainkan apa? Kristus. Jadi saudara yang nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat. Semuanya Tuhan. Setuju, katakan amin. Kebergantungan hanya Tuhan. Saudara, kalau saudara punya sikap hati seperti ini, kebergantungan, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, bahkan apapun yang sedang engkau kerjakan hari ini, saya pastikan surga datang atas hidupmu. Bicara surga, ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera, ada terobosan ilahi terjadi dalam hidup. Amin. Engkau yang lagi berusaha, engkau yang ada di marketplace, milikilah hati yang bergantung sama Tuhan. Ya, engkau yang melayani Tuhan, milikilah hati yang bergantung sama Tuhan. Karena kalau kita andalin kekuatan, kehebatan kita, wow, nothing kita di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Sesimpel itu kan? Artinya miskin, artinya itu ketergantungan totali. Kita gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Baik dalam berusaha, baik dalam berbisnis, baik dalam melayani, baik dalam kehidupan keluarga, baik mungkin dalam studimu. Bergantung sama Tuhan. Maka engkau akan melihat surga terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Karena merekalah yang memiliki. Bicara memiliki, masih di bumi sudah miliki surga. Haleluya. Orang yang bergantung kepada Tuhan, sesulit apapun hidupnya, dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena hal kerajaan surga itu bicara tentang kebenaran dan damai sejahtera dari Tuhan. Betul enggak? Sesulit apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan ngalamin surga. Wow, orang lagi mungkin teriak-teriak karena kesusahan, mungkin persoalan yang sama, tapi kita akan berbeda dengan orang itu. Ada orang yang cuma masalah mungkin sakit penyakit. Dia udah stres setengah mati. Sehingga sakit penyakitnya tambah besar buat dia. Tapi kita mungkin lebih enjoy. Orang yang mengalami pergumulan yang sama dalam usaha. Dia mungkin udah stres tapi kita enggak. Karena apa? Ada yang membedakan karena kita bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada apa yang kita punya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hidup yang didasari kebergantungan kepada Tuhan, hidupmu akan luar biasa banget. Ya, yang engkau menyanyikan tadi, dia membuat mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Karena di saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Di saat kita nggak mampu, Tuhan turun tangan. Haleluya. Amin. Di saat mereka nggak mampu dan berseru Tuhan melakukan hal yang dahsyat. Sama seperti Bartimius ketika dia teriak, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan berlaku buat dia. Dia yang buta dicelihkan. Haleluya. Belas kasih Tuhan terjadi. Yang Tuhan benci adalah kesombongan. Karena itu saudara lihat, inilah dampaknya kalau saudara hidup miskin, artinya bergantung sama Tuhan, maka saudara akan menjadikan dia adalah sosok di mana pribadi yang sanggup menolong saudara. Saudara baca dulu Yeremia 17 ayat 7. Ya, tadi saya udah sentil saudara. Tapi lebih baik dibacakan. Yeremia 17 ayat 7. Saya minta satu orang baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Orang yang menaruh pengharapannya, ketergantungannya kepada Tuhan, dia pasti diberkati.
Mau diberkati? Berbisnis tanya Tuhan dulu. Setuju katakan amin. Walaupun nih katanya cuan banget nih, untung banget nih. Nggak apa-apa. Masuk ke kamar doamu, Tuhan. Engkau berkenan gak Tuhan ini usaha? Karena Engkau yang tahu ujungnya seperti apa Tuhan. Aku hanya melihat sebatas yang bisa saya lihat. Tapi yang aku tahu Engkau Tuhan yang melihat sampai ujungnya. Jangan sampai kalau aku melakukan ini mungkin di tengah jalan aku bisa keluar dari kehendak-Mu. Mendingan gagalin dari sekarang. Hello? Kalau bukan itu yang terbaik, sudah tidak usah takut taruh Tuhan gagalkan. Artinya ini, dia tahu yang paling terbaik. Kalau dia gagalkan, mungkin bagi matamu itu bagus, itu keuntungan. No, tapi Tuhan kalau Tuhan gagalkan, dia mau gantikan yang terbaik. Setuju katakan amin? Amin. Yang terbaik yang akan dia gantikan, tapi butuh mata iman melihat. Wow, enggak gampang orang mau berjalan dengan iman. Aku percaya. Kalau satu jalan kau tutup, kau akan membuka jalan yang lain. Yang ada ketika Tuhan tutup satu jalan, kadang-kadang kita merengek-rengek sama Tuhan. Kok Tuhan tega sih? Itu kan yang saya doakan dari dulu Tuhan. Itu kan yang saya mau. Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Padahal Tuhan lebih tahu yang terbaik. Setuju katakan amin. Kalau saudara sudah berdoa hari ini untuk hidupmu, untuk masa depanmu, tidak usah takutan, percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada kegagalan, tidak usah komplain. Karena itu bagian dari jawaban doa. Karena Tuhan sedang menghindarkan engkau dari hal-hal yang akan menjerat hidupmu. Jadi jangan komplain. Engkau sudah pernah berdoa, Tuhan, tuntun langkah hidupmu. Aku mau bergantung kepadamu. Jika ke depan mungkin engkau melangkah dan engkau mengalami kegagalan. Engkau mengalami mungkin Tuhan menutup jalan. Bukan karena Tuhan marah. No, Tuhan sedang mengalihkan engkau kepada jalan yang dia mau. Bukan yang engkau mau. Karena engkau sudah berdoa. Haleluya. Artinya ya, miskin di hadapan Tuhan adalah bergantung. Yang pertama itu adalah hidup bergantung total kepada Tuhan. Yang kedua, ya akan membawa kita untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Halo? Oh, orang kalau dalam kerendahan hati Tuhan mau sekali. Yang dia bencikan kesombongan, betul enggak? Otomatis Tuhan berkenan. Belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut. Rendah hati, Tuhan itu rendah hati. Saudara. Lemah lembut. Amin. Mau belajar dari Tuhan? Amin. Yesus itu adalah orang yang berkenan. Ketika dia jadi manusia, dia memberikan keteladanan itu. Dia hidup dalam keteladanan itu. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Bahkan ketika dia dibunuh, dia tidak membalas membunuh. Bahkan dia cuma bilang ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Amin. Mau belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Selalu kan saya bilang begini. Kita gak bisa paksa orang lain. Ya. Untuk bisa memaafkan kita. Ya, atau mengampuni kita. Kan kita semua bisa salah toh. Ya. Siapa yang pernah terluka di sini? Saya doang ya. Ada yang pernah terluka di sini? Turun tangan. Siapa yang pernah melukai di sini? Tadi takut angkat tangan. Menjebak ya. Kita nggak lepas. Kadangkala kita terluka. Tapi kadangkala juga kita melukai. Betul nggak? Apalagi kalau ibu-ibu kan manusia unik. Wanita itu paling unik. Betul tuh. Coba lihat sesama wanita, tengok saudara. Ya sesama wanita. Haleluya. Wanita itu kalau disakiti sulit sekali melupakan. Betul nggak? Saya tanya dulu ke ibu-ibu, benar nggak? Yakinkan dulu. Wanita itu kalau disakiti sulit melupakan, karena pakai rasa tuh. Benar nggak? Benar nggak? Yang wanita jangan yang pria. Kayaknya pahit dengan yang pria yang jauh bahaya, berarti lagi pahit dengan wanita ini. Ya, yang wanita jawab, benar nggak? Sulit nggak? Tapi giliran nyakitin orang, dia sering lupa loh. Betul nggak? Ya kadang-kala gitu kan wanita. Kalau giran disakiti, wah saya gak mau lupa dia. Sampai 7 turunan pun saya gak lupa. Giran dia nyakitin orang lain, dia lupa bahwa dia pernah menyakiti. Betul gak? Tapi yang lebih berat laki-laki. Laki-laki biar udah keadaan marah sukacita. Karena pakai logika. Shalom, apa kabar? Masih bermain dalam kemunafikan. Enggak cuma wanita, saya serang saudara. Sama-sama, laki-laki paling pinter. Iya kan, walaupun udah marah, shalom bro apa kabar? Padahal dalam hati gak bersenang.
Hah? Oh, Farisi ya. Farisi saudara, kalau dalam hati salibkan dia. Iya kan? Padahal shalom bro, apa kabar aja terus. Laki-laki paling pintar menyembunyikan itu. Ngeri gak? Karena itu selalu saya bilang ini. Nggak usah paksa orang lain untuk mengampuni kita, memaafkan gitu. Yang bisa kita paksa adalah diri kita sendiri. Setuju katakan amin. Ketika engkau disakiti, nggak usah paksa untuk dia datang mengampunimu. Paksa dirimu untuk mengampuni dia. Setuju katakan amin. Supaya virus sakit hati tidak masuk dalam hidupmu dan dia bertakhta di hatimu. Sampai-sampai mau lihat mukanya, saudara puyeng lihatnya. Bahwa walaupun mau datang di gereja, ketika lihat dia, hilanglah sukacita saya, hilanglah kebahagiaan saya. Betul gak? Banyak orang ada pernah sudah jemaat, Pak Pendeta, pastor saya gak jadi saya pulang karena saya lihat itu yang pernah nyakitin saya. Saya lihat dia ada di situ. Apalagi dia jabat tangan dengan pastor. Dia pikir, kami kan gak bisa menghindari semua saudara kan. Aduh, apalagi di pengembalan. Gimana Pak Heri ya? Unik-unik tuh semuanya. Ya, Pak Heri dekat dengan yang satu. Yang satu kalau masih bayi rohani, aduh ngeri. Cemburu. Kayak anak saya kan itu. Saya gendong anak orang lain pasti dia cemburu toh. Karena masih kecil. Kok Pak? Aduh. Pikir gitu. Di pengembalan ini paling sulit. Padahal dia sementara merangkul kasih kuat. Semuanya sama. Yang namanya anak ya sama. Setuju katakan amin? Tapi hidup kita, orientasi kita, itu harus berubah di hadapan Tuhan. Seiring dengan perkembangan waktu. Seiring dengan ya hari-hari hubunganmu dengan Tuhan. Ya, semakin dewasa dan didewasakan dalam Tuhan. Supaya apa? Makin kuat. Karena itu bergantung sama Tuhan. Supaya apa? Engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Engkau akan lihat perkenanan Tuhan akan terjadi. Mau berkenan? Orang kalau bergantung sama Tuhan, saudara tahu. Kenapa saya bilang datang perkenanan? Apapun yang dia buat sesuai dengan Tuhan mau. Karena dia bergantung kepada Tuhan dan dia mau berjalan dalam tuntunan itu. Maka apapun dia buat, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, pasti berhasil. Kalau Tuhan berkenan, ya yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang saudara mungkin gak mungkin saya capai, bisa sampai di situ. Saudara akan bilang, wow Tuhan. Mulutku penuh dengan yes, akan sampai di level itu. Karena apa? Mungkin dulu lah Tuhan gimana saya bisa mencapai titik itu. Tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi mungkin. Ya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin dahsyat Tuhan. Haleluya. Amin. Kebergantungan kita, ya, sikap hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan kita akan melihat keajaiban yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ya, mengkondisikan hati kita untuk tetap terarah kepada Tuhan dan menjauhkan diri kita dari kesombongan. Ya, sikap hati, ya, miskin di hadapan Tuhan atau bergantung sama Tuhan akan mengkondisikan hati kita untuk terarah kepada Tuhan. Halo? Dan menjauhkan kita dari dosa kesombongan. Halo? Sombong itu enggak cuma ada di orang kaya loh. Sombong itu ada di semua lini kehidupan. Haleluya. Bahkan di hadirat Tuhan ada kesombongan. Ngeri enggak itu dosa? Ngeri enggak? Saudara mau dijauhkan dari dosa kesombongan? Ada orang berdiri ya kan, merendahkan di atas gunung. Saudara ngerti toh itu? Ya, merendahkan di atas gunung. Kalau bukan aku enggak jadi itu pelayanan. Kalau bukan saya yang nopang Pak Heri, enggak jadi itu pelayanan. Kalau bukan saya yang setia sama Pak Heri, enggak jadi itu. Dia enggak tahu Tuhan yang melakukan. Bersyukur kita dipakai Tuhan. Bersyukur kalau kita dipakai Tuhan untuk bisa bersinergi bersama-sama. Kalau enggak Tuhan bisa pakai apa aja kok. Apakah Tuhan kekurangan cara untuk mempermuliakan namanya? No. Langit dan bumi aja dia ciptakan kok untuk memuliakan Tuhan. Kita aja kalau lihat, kita mungkin main ke satu tempat dan kita lihat alam semesta itu yang indah. Wow, hebat itu ciptaan Tuhan. Orang bisa terkagum-kagum karena Tuhan.
Dan kita dengan sombongnya, kalau bukan saya yang bantu pelayanan, kalau bukan saya yang WL di gereja itu, kalau bukan saya yang khotbah di gereja itu, nggak mungkin jadi begitu. Hello, bersyukur kalau Tuhan memberi kepercayaan buatmu untuk melayani. Dan pelayanan itu sama semua. Yang penting sikap hati, miskin di hadapan Tuhan. Halo, amin. Justru ketika engkau miskin, dia memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Haleluya. Sikap hati yang bergantung sama Tuhan, kelimpahan dari Tuhan akan terjadi. Karena kalau sikap hati enggak sikap hati yang miskin, yang sudut pandang talk host ini saudara. Ya saya mau katakan, enggak mungkin saudara akan diberkati. Karena saudara tahu, ketika engkau diberkati, engkau akan mempermuliakan setan. Bukan Tuhan. Amin. Kita semua dia akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kita dahsyat. Hello? Ya, diberkati itu ukuran berkati bukan cuma ukur di duit, saudara. Hidupmu akan menjadi berkat semuanya. Orientasinya di duit, jadi aminnya susah, saudara. Orientasinya itu karena ukuran sistem dunia itu, saudara. Itu ukuran nilai dunia yang kadang-kadang diberkati punya banyak uang. Uang tidak memberi kebahagiaan yang seutuhnya. Uang tidak menjamin, tapi saudara diberkati artinya dimanapun saudara berada, kehadiranmu ditunggu-tunggu, kehadiranmu akan membawa nilai, value kerajaan surga terjadi di sana. Ada nilai-nilai kerajaan yang diimpartasikan, dimanapun saudara berada. Kok ini orang kalau dia hadir beda ya, suasananya beda. Hello? Bukan datang, aduh itu orang itu datang lagi. Aduh, ngapain sih dia hadir ke sini? Pelayanan lagi di sini. Jangan sampai ada seperti itu. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Hello, belajar. Kalau saudara punya, biasanya kan kita punya track record. Lihatlah evaluasi diri. Jangan berpikir you paling benar dan semua orang salah. Haleluya. Amin. Karena gak ada kerendahan. Karena itu ya sikap hati yang seperti ini akan mengkondisikan kita untuk tetap terarah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara punya sikap hati ini, apapun keadaanmu, apapun yang kau mau lakukan, engkau akan selalu nanya Tuhan. Dan engkau akan selalu, Tuhan minta tolong saya Tuhan. Tolong saya, tuntun saya Tuhan. Ya, sikap hati. Dan engkau akan dijauhkan dari yang namanya kesombongan. Bahkan ketika engkau diberkati, Tuhan dipermuliakan. Alasan Tuhan mengurapi kita apa sih? Alasan Tuhan memberkati kita apa sih? Apakah ketika Tuhan mengurapi saya mau sombong? Ini lo aku yang diurapi lo. Aku tumpang tangan orang rebah. Aku tumpang tangan orang sembuh. Apakah untuk gagah-gagahan? No. Untuk memperlengkapi pelayanan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk gagah-gagahan pendeta cari popularitas. No. Enggak. Alasan Tuhan memberkati hidupmu apa? Untuk supaya engkau kelihatan hebat. Engkau diberkati Tuhan. Sorry kalau saudara cari kekayaan cuma gara-gara ikut Tuhan mau cari kaya. Nah usahlah ikut Tuhan. Kedukun aja bisa kaya kok. Iya kan? Kerja keras aja bisa kaya kok. Tanpa Tuhan. Coba saudara tanya ke orang-orang yang tidak bertuhan. Hari ini karena upaya kerja kerasku. Tapi mereka lupa bahwa ada satu kontrol yang utama. Saudara, manusia itu lemah. Satu urat keselewo jam 7:05. Oh betul. Iya kan, mereka lupa. Mereka sehat-sehat. Ini karena hasil kerja kerasku loh. Aku hebat mengelola. Aku jago dalam manajemen. Aku dikaruniakan. Mereka lupa. Ya tanpa Tuhan pun aku berhasil. Mereka lupa bahwa semuanya karena Tuhan. Coba aja saudara. Saudara cuma meriang sedikit aja udah susah sekali mau datang pelayanan. Benar gak? Migran aja udah susah datang ke gereja. Betul gak? Betul apa betul? Haleluya. Dulu saya jarang masuk angin kalau bolak-balik pelayanan. Saya bolak-balik Kerawang, Jakarta, Kerawang, Jakarta. Dulu jarang masuk angin. Sekarang tambah tua ya saudara. Haleluya. Mau tengking gak bisa saudara. Umur berjalan saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi ngandalin Tuhan saudara. Gak bisa sombong kita di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, dia mau ambil. Aduh terlalu mudah kok. Peristiwa Los Angeles. Saya suka lihatnya saudara. Orang lagi. Tapi saya bilang dunia melihat. KKR gak butuh panitia ya Ibu Adalia. Ya, gak perlu pembicara ya. Pembicaranya langsung Tuhan loh. Orang diarahkan ke Tuhan. Tahu gak? Pembicaranya siapa? Ya Tuhan loh. Perlu panitia gak? Gak perlu panitia. Apakah ada doa-doa semalaman? Gak perlu.
Tuhan cuma bicara alam semesta. Orang bilang bahwa semua gak ada artinya. Orang bilang ternyata harta triliunan dalam sekejap Tuhan habisin. Berarti yang berkuasa siapa? Nggak perlu KKR toh? Nggak perlu utus Pak Heri untuk berkhotbah. Iya kan? Nggak keluar dana. Tapi manusia dia Tuhan. Karena keadaan. Kan itu jangan tunggu. Kalau Tuhan saya bilang ini masih puji Tuhan. Kalau Tuhan masih undang hamba Tuhan untuk KKR. Kalau dia KKR langsung ngeri saudara. Covid kemarin tuh dia KKR juga sudah 3 tahun saudara. Ya, kita nggak ngerti. Dia izinkan terjadi padahal dia lagi KKR. Untuk apa? Manusia harus bergantung sama Tuhan. Sikap hati ini harus. Dia izinkan kesulitan terjadi untuk apa? Dia lagi khotbahin kita. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Amin. Apa yang kita, ya cuman flu aja orang KO. Cuman flu aja lumpuh ekonomi dunia loh. Bukan Indonesia. Cuman flu. Jadi apa yang saudara mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan? Cuman masalah flu ekonomi dunia lumpuh. Artinya haruslah kita bergantung sama Tuhan. Nah, saya mengundang pemain musik. Saudara, jangan ada kesombongan, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Haleluya, karena Tuhan tahu orang yang sombong gak bisa dibentuk, saudara. Orang yang tinggi hati gak bisa dibentuk. Belajar untuk merendahkan hati. Amin. Salah satu ciri orang sombong, dia tolak firman Tuhan. Haleluya. Nggak usah, kalau sudah mau merendahkan sekalipun mungkin firman Tuhan itu datang sakit banget. Kan bagaikan pedang tuh. Dia potong sisi-sisi kedagingan kita. Biarin aja. Rendahkan hati. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Yang penting hidupmu terarah kepada Tuhan. Karena saya mau katakan ke depan engkau akan tetap berbuah. Sekalipun orang bilang sulit, sekalipun orang bilang dunia lagi krisis, nggak usah takut. Nggak usah takut. Selama engkau bergantung sama Tuhan, engkau akan lihat keajaiban. Mari saya mulai tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Boleh angkat tangan sambil saudara berdiri. Saudara yang mau bergantung sama Tuhan, sambil saudara berdiri angkat kedua tangan. Thank you Lord. Mungkin bagiku semua mungkin bagiku, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, yang tak mungkin dengan iman katakan di hadapan Tuhan, yang tak mungkin bagiku, katakan semua mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawabannya, Engkaulah jawaban hidupku, hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, tak pernah kupikirkan. Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari musik dengan lembut nyanyikan pujian ini. Saudara yang mau didoakan angkat kedua tangan. Engkau yang butuh jalan keluar, engkau yang butuh pertolongan Tuhan, engkau yang butuh pekerjaan, engkau yang butuh tuntunan Tuhan. Mari angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat, Engkau yang lebih tahu apa yang jadi kebutuhan mereka saat ini Tuhan.
Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka Tuhan, biar Engkau datang atas hidup mereka. Sebagaimana firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini, bawa hati mereka untuk senantiasa bergantung sama Tuhan. Bawa hati mereka untuk terus tergantung sama Tuhan, supaya mereka akan melihat hari-hari baik terus terjadi dalam hidup mereka. Bawa mereka untuk hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan, hidup bergantung total sama Tuhan, untuk mereka boleh melihat keajaiban terjadi. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan meneguhkan hidupan mereka. Semua yang mengangkat tangan mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, dalam otoritas kuasa-Mu hamba berdoa, di dalam nama Yesus, yang membutuhkan jalan keluar terjadi Tuhan. Ada jalan keluar, ada jalan terbuka dalam hidupan mereka, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyiapkan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Yang sedang melakukan usaha, berbisnis, Tuhan, tunjuk petunjuk-Mu Tuhan terjadi. Engkau menyatakan kehendak-Mu, Engkau menyatakan petunjuk-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga apapun bisnis, usaha yang akan dikerjakan, semua itu akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan mereka akan melihat keberhasilan, mereka akan melihat keberuntungan terjadi, karena pembelaan Tuhan ada atas hidupan mereka. Terima dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa, setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang bergumul dengan perekonomian mereka Tuhan, biar Bapa menolong hidupan mereka di saat mereka bergantung kepadamu, di saat mereka mau mengandalkan Engkau. Tunjukkan perbedaan, tunjukkan perbedaan dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada terobosan terjadi. Ekonomi mereka dipulihkan, mereka diangkat, diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau datang menyembuhkan Tuhan. Jehovah Rafa yang menyembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang dialami. Hamba minta belas kasih terjadi, belas kasih Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan termanifestasi, bahkan yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan terjadi. Thank you Lord. Biar kebenaran Tuhan mengubah hidup kami, untuk kami selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami terima kemenangan Tuhan, kami terima kebenaran-Mu yang luar biasa, kami terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan siang hari ini sebagai ungkapan syukur kita akan berikan persembahan kita dengan ucapan syukur. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ucapan syukur yang kami bawa di hadapan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengajar kami, menegur, bahkan membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, mengandalkan Engkau lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami sadar bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus, karena di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, memberkati yaitu Bapak Pendeta Wendy Calvin yang telah menjadi saluran berkat bagi kami melalui kebenaran firman siang hari ini. Kami percaya Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi bersama dengan keluarga besar ada dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa. Bahkan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini dan kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa siapapun kami yang memberikan persembahan, di tangan kami ada berkat. Apapun yang kami kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Toko dagangan kami, usaha kami, pekerjaan kami, karir kami, bisnis kami, bahkan studi anak-anak kami diberkati ratusan kali ganda. Bebas miskin, tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan setiap kami. Kami mengucap syukur, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Sama-sama yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Sama-sama naikkan pujian. Allah yang baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya yang
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang membalaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menyaksikan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Weni Calvin atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 jam 18 yang dilayani oleh Ibu Elsa Budiman dan Pastor Nixon Siregar. Ibadah hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Ibadah pertama jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 dilayani oleh Pendeta Joyman Waru yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pastor Jifki Priatelna. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah seminar tentang pelayanan gereja bintang 5 dalam ibadah minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 10.30 dan juga tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi dan Evangelis Flora Anggraini. Kuis Alkitab episode ke-10 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kembali saya mengingatkan bagi Bapak Saudara, bagi jemaat Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini, untuk boleh menghadiri, kami undang bagi Bapak Ibu Saudara untuk boleh menghadiri kembali yaitu seminar dari Mount Hermon Church yang akan diselenggarakan yaitu di sesi ibadah pada 16 Maret yang akan dibawakan langsung oleh Gembala Sidang kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi, yaitu seminar dengan tema pelayanan gereja bintang 5, saudara. Bintang 7 ada ya Pak? Bintang 7, itu puyer. Ini bintang 5. Bintang 5. Jadi Bapak Saudara kalau pernah ke hotel, tahuilah pasti bintang 5 ya. Nah ini gereja yang bintang 5 Bapak Saudara. Menarik banget. Saya juga pernah menyaksikan satu kali, tapi sudah lama sekali. Dan ini materinya menarik sekali. Seminarnya pasti penuh dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa melalui seminar ini Bapak Saudara boleh dibangkitkan iman kita lebih lagi, diajar lebih lagi untuk lebih mempersiapkan diri, bahkan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui seminar ini. Amin. Bapak Saudara, amin. Berapa banyak tadi kita sudah diingatkan melalui khotbah dari Bapak Pendeta Weni Calvin, yaitu kita harus bergantung sama Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan itu salah satunya Bapak Saudara sebagai respon setiap kita untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Amin, saudara. Bapak saudara, udah dua sesi untuk seminar pelayanan gereja Bintang 5 ini. Seminar itu yang pertama diselenggarakan di tanggal 16 Maret 2025 pada pukul 10.30, yaitu ibadah di sesi yang pertama yang langsung dibawakan oleh Gembala Sidang kita yang terkasih, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Kemudian ada sesi yang kedua untuk seminar pelayanan gereja Bintang 5 ini diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2025, sama masih di sesi yang pertama di 10.30, yaitu hari Minggu ini Bapak Saudara, hari Minggu tanggal 16 Maret ini. 6 April, ada 6 April. Kalau 16 Maret ini kolaborasi ya Pak ya, sama Bapak Gembala ya Pak, betul ya Pak? Jadi sesi yang pertama ini untuk seminar ini kolaborasi antara Bapak Gembala dengan Ibu Evangelis Flora Anggra ini. Kemudian yang sesi yang kedua nanti akan diselenggarakan di 6 April 2025. Sama masih di sesi yang pertama di hari Minggu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kami mengharapkan bagi saudara yang rindu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui apa yang ada yang Tuhan kasih bagi saya dan saudara, boleh hadir di seminar ini. Semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu saja pengumuman yang saya sampaikan siang hari ini. Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Sama-sama dengan segenap hati kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Ya besar, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan tadi. Amin Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita miskin di hadapan Allah, Allah akan memperkaya kita. Rasul Paulus juga berkata, di saat kita lemah, kuasa Tuhan turun sempurna atas kita. Ketika kita kekurangan, Tuhan akan menambahkan kelebihan bagi kita. Jadi datanglah kita dengan apa adanya kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, maka Tuhan akan melengkapinya, akan memenuhkannya. Amin. Tapi ketika kita datang dengan kekuatan kita, saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Ketika saudara menganggarkan kekayaan saudara, saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Ketika saudara mengandalkan apapun di dalam diri saudara, maka saudara pulang seperti ahli Taurat atau Farisi yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Karena itulah mari datang dengan kemiskinan kita, datang dengan kelemahan kita, datang dengan apapun adanya kita, maka Tuhan akan membuat hidup kita berlimpah. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, tapi kami percaya ini bisa memberkati hidupkan kami, membekali kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami yang miskin di depan Allah, maka Tuhan akan membuat kami kaya. Kami yang lemah di depan Allah, maka Tuhan akan membuat kami kuat. Kami yang kekurangan, apapun kekurangan kita,
datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kita berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pendeta Weni Calvin dalam pelayanannya, semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarganya, berkati istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit kita, batuk, pilek, meriang, apapun, nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa untuk kesembuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Bahkan juga tahun 2025, apapun kata dunia, Indonesia gelap. Saudara, jangan khawatir. Justru ketika dunia gelap, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saudara juga harus memegang firman Tuhan. Kita selalu naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 itu lebih baik dari tahun 2024. Saudara lebih sukses, saudara lebih sehat, saudara lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Presiden kami dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berikan kesehatan sempurna, tambah-tambahkan hikmat sehingga kedua beliau ini Tuhan bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju, bahkan ekonominya terbesar keempat di dunia. Bahkan ekonomi Indonesia juga bisa bertumbuh dari 5% menjadi 8 sampai 9%. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan dibangkitkan dan hidup. Berkati juga Pak Joni Tuhan, apapun karirnya hari ini Tuhan tetap menjaga. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di pihak Tuhan, siapa lawan kami? Kami berdoa, bahkan juga Ibu Sherry juga ditambahkan menjadi timnya Pak Joni juga Tuhan. Tuhan yang menjaga Tuhan. Tapi itu kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu juga bagi kita Bapak Ibu, saudara harus selalu berpikiran positif baik kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mengalami kendala-kendala, tapi percayalah ujungnya itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan kecewa kepada Tuhan. Seperti Bapa yang baik, ketika kita minta tidak selalu dikabulkan. Tapi ketika kita percaya kepada Bapa kita, maka Bapa yang baik akan selalu punya pengharapan. Anaknya akan berbahagia, anaknya akan sehat, anaknya akan sukses. Hal yang sama terlebih dengan Allah kita. Bapa kita punya rancangan yang indah bagi kita. Mungkin jalan satu ditutup oleh Tuhan, tapi saudara akan dibukakan jalan yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dari sebelumnya. Percayalah, rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk terima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Memberkati aku berlimpah-limpah. Kau berluas, naik aku.
Tidak menimpa